seandainya melakukan tindak pidana korupsi dalam masa sulit, dalam masa bencana seperti ini, itu ancaman hukumnya jauh lebih berat. Kita sudah menerima surat dari Jampidu, surat nomor B1314 tanggal 6 April 2020, di mana di sana kita diperintahkan terhadap perkara-perkara yang masuk ke kita, yang merupakan perkara seperti penimbunan alat-alat kesehatan, masker, APD dan lain sebagainya, kemudian penimbunan sembako, kemudian berita-berita hoax. Nah, itu kita diperintahkan untuk mengajukan tuntutan yang semaksimal mungkin. Tadi kita juga diberikan petunjuk oleh Pak Kajati bahwa supaya kita di daerah ini mewaspadai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam pemberian bantuan, baik itu bantuan berupa alat kesehatan maupun bantuan sembako, kebutuhan dasar dan lain-lain yang diberikan kepada rakyat khususnya di kota Solo dan di Kabupaten Solo ini. Itu kita antisipasi. Kita berharap bahwa sekecil apapun bantuan itu benar-benar harus dapat sampai kepada rakyat dan dinikmati oleh rakyat. Karena kita menyadari bahwa saat ini musibah yang terjadi saat ini memang luar biasa, mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa, membatasi orang yang biasanya bekerja menjadi tidak bisa bekerja, orang bisa mencari nafkah, bisa kehilangan nafkah. Maka kita akan benar-benar mengawasi supaya berbagai bantuan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat itu betul-betul tepat sasaran. Kita belum melihat kemarin dari beberapa kali rapat dengan dari pihak Polres juga menyatakan bahwa dari hasil mereka keliling pasar operasi belum ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan penimbunan terhadap sembako. Harga juga masih stabil. Alhamdulillah situasi kondisi di kota Solo ataupun di kabupaten masih terkendali, masih baik. Kita hanya melakukan upaya-upaya antisipasi. Yang jelas kita mengawasi bagaimana caranya keadaan ini bisa ditangani dengan baik dan tidak ada perbuatan penyimpangan di sana saja. Kalau ada penyimpangan, kita dengan kewenangan yang ada tentu akan menindak tegas. Ada kekhususan di sini. Seandainya tipikor itu dilakukan dalam keadaan bencana seperti ini, itu memenuhi kriteria di dalam pasal 2 ayat 2 yang ancaman pidana lebih berat. Di sana diancam dengan pidana mati. Nah, ini supaya juga menjadi atensi kepada mungkin aparat pemerintah daerah ataupun yang lainnya bahwa seandainya melakukan tindak pidana korupsi dalam masa sulit, dalam masa bencana seperti ini, itu ancaman hukumnya jauh lebih berat. Terhadap petugas yang akan menyalurkan, kami berharap bahwa saluran ini pertama kali sebelum bantuan itu diberikan tentu harus dilakukan verifikasi dulu supaya tepat sasaran. Setelah itu didata, baru disetujui bantuan yang akan diberikan seperti apa, baru disalurkan. Dan tentunya penyaluran ini harus dilakukan dengan benar, tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun dan transparan. Kita harapkan masyarakat semuanya bisa menikmati bantuan, bisa membantu keluar dari kesulitan yang saat ini terjadi, terutama kesulitan ekonomi. Kita menghimbau tentu semua supaya dapat mematuhi semua anjuran dari pemerintah. Sudah ada pengaturan. Kemarin kita tahu dari pemerintah sudah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar,
Kemudian sudah ditindaklanjuti juga dengan peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksananya juga tentang pembatasan sosial berskala besar. Kemudian juga dari pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten juga sudah mengeluarkan maklumat, yaitu dari Forkopimda. Kemudian juga sudah ada fatwa MUI yang pada intinya semua memberikan petunjuk-petunjuk sikap yang harus disikapi oleh masyarakat supaya tidak bingung, tidak galau, tidak menganggap enteng, dan tidak panik dalam menghadapi wabah ini. Kemudian khusus lagi untuk masyarakat yang masih suka kumpul-kumpul, supaya mengurangi, kalau bisa jangan. Apalagi kemarin sudah berdasarkan rapat terakhir dengan Forkopimda juga kita sudah tetapkan juga batasan jam malam ya, untuk di kota jam 10, untuk di kabupaten jam 9 malam. Nah, untuk yang warga yang berjualan tentu juga kita tidak bermaksud mematikan perekonomian, tetap silahkan jualan, tapi mungkin bisa dilakukan dengan take away, orang datang beli bawa pulang. Bisa memanfaatkan IT dalam berjualan kan, bisa jual beli online lah sekarang. Saya lihat di beberapa daerah, baik itu pasar sayuran ataupun makanan jadi, mereka sudah membuka penjualan secara online. Melalui WA, melalui pemesanan dan lain sebagainya. Itu lebih efektif dan kita yakini itu bisa mempunyai peran yang besar untuk mencegah penularan COVID-19, tapi juga tidak mematikan perekonomian masyarakat di sini, seperti itu.